Rahayu, saudara-saudara jiwa Tuhan Yesus Nusantara. Jumpa lagi dengan saya Joko Supriyadi dari JS Collection, Gresadi, Jakarta. Marilah kita awali sama-sama dalam doa bersama. Semoga senantiasa segala yang terindah dan terbaik terlimpah untuk kita semuanya. Amin. Kita berada pada tayangan 178 dan besok adalah 1 Muharram atau 1 Suro. Tema yang saya bawakan kali ini adalah Suroan bersama Pusoko Legenda Nusantara. Pada kesempatan ini saya akan review 2 pusoko, yaitu nomor 8524 dan 8525. Sebelum kita masuk ke review, mungkin pertanyaan di dunia perkerisan ketika besok memasuki bulan Suro, selalu pertanyaannya, apakah Tosanaji harus selalu dijamas atau dicuci di setiap bulan Suro? Setiap orang punya jawaban yang berbeda. Kalau saya, tidak harus. Karena ketika kita dipaksakan dicuci terus, sepersekian mikron pasti akan terkikis bilahnya. Terutama di bagian-bagian yang paling tipis seperti serawean atau sogokan akan cenderung jadi berlubang. Contoh sederhananya ketika Anda melihat Kanjeng Kiai Ageng Kopek, pusaka utama Keraton Jogja, pada seraweannya berlubang cukup besar. Karena setiap suroan harus dijamas. Jadi tips untuk merawat pusaka menurut saya, rawatlah Tosanaji itu sesuai dengan kebutuhan Tosanaji itu sendiri. Jadi kalau dia kering, ya dikasih minyak. Kalau berkarat, baru kita cuci. Kalau ternyata bersih dan nuansa minyaknya cukup, ya sudah, kita nikmati saja pusoko tersebut. Bagi saya utamanya di bulan Suro adalah lebih ke arah kegiatan penyelarasan dengan Tosanaji. Dengan tuanya akan semakin selaras, dan perbanyak tirakat saja. Sekaligus karena ini tahun baru, banyak-banyak melakukan suatu refleksi diri. Kalaupun ada suatu pandangan yang berbeda dalam mencuci pusoko di bulan Suro, jangan khawatir, pandangan saya beda itu indah, saudara. Baik, suasana suronya kita akan masuk kepada semacam satu pusoko-pusoko legendaris Nusantara. Bukti yang terkait dengan 177 tayangan sebelumnya, ada 3 masalah di Tosanaji. Yang pertama adalah tersinengkerkan, kedua budaya mencatat minim, dan ketiga literasi pendukung tidak sejaman. Sehingga membuat yang namanya pusoko-pusoko legendaris itu jadi blur, tidak jelas. Bagaimana Anda bisa tahu Empu Gandring itu kerisnya yang fenomenal itu bentuknya apa, dapurnya, apakah berpamor atau tidak? Itu sudah jadi sesuatu yang blur. Itu terlalu jauh. Kita masuk ke era Pajang aja. Saat itu ada perang besar Pajang melawan Jipang. Ada keris Kanjeng Kiai Brongot Setan Kober milik Adipati Jipang Panolan. Orang juga tidak tahu itu keris lu atau keris lurus, tidak confirm. Jadi itu bukti bahwa ketiga hal yang saya sampaikan di atas tadi membuat suatu pusoko banyak yang blur. Memang yang namanya di perkerisan, saya yakini tidak ada orang yang bisa mengatakan ahli dalam berkeris. Kalau ada yang masih jelas hingga kini, itu biasanya secara fisik itu pusoko itu masih ada.
Contohnya orang menyebutnya pusaka Jawa Barat Curug Aul. Curug Aul pertama. Curug Aul itu adalah salah satu dari 7 pusaka andalan daripada Keraton Sumedang Larang yang hingga sekarang masih disimpan di Museum Prabu Gesen Alum. Jadi konon keris satu pasang itu adalah peninggalan dari Sang Hyang Hawu atau Prabu Jaya Perkasa dari Pajajaran. Kenapa saya bilang langka? Karena keris ini khas Jawa Barat. Saya belum menemukan di daerah yang lain berdapur Curug Aul. Kalaupun ada, ya saya minta maaf. Mungkin karena keterbatasan pengetahuan saya. Itu kalau saya bilang langka. Kalau saya bilang unik, ya uniknya karena keris ini mempunyai 2 dapur. Dapurnya yang sebagian adalah dapur seperti kayak badik. Kalau bilang parang terbesar, kalau badik lebih pas karena di Museum Sumedang Larang juga dituliskan dalam bentuk kata badik. Sehingga dari sisi yang lainnya nampak seperti kayak keris. Lah, tergantung kita menyandanginya. Yang saya saksikan di Museum Sumedang Larang disandangi seperti sandangan badik sehingga orang melihatnya sekilas badik. Tetapi kalau saya sandangi dengan sandangan pusaka atau keris sehingga nampaknya seperti keris. Inilah yang saya sampaikan tadi Curug Aul. Jadi pada bagian depan ini tidak tajam seperti punggung daripada pedang atau parang atau seperti badik yang yang tajam adalah di bagian belakang. Jadi kalau Anda melihat ke sini ya seperti kayak badik melengkung kayak badik seperti ini. Karena di sininya adalah tebal, di sininya tipis, tajam. Kalau Anda lihat seperti ini, ada 2 sogokannya, ada kembang kacangnya, ada gerenengnya, condong lelehnya juga dapat. Inilah menjadi semacam sesuatu pusaka kekhasan dari Jawa Barat. Kalau yang ada di Museum Sumedang itu adalah semacam suatu peninggalan daripada keris-keris Pajajaran. Dan yang satu ini menurut saya tangguhnya adalah tangguh Pasundan. Sehingga dari sisi ketuaan dari Bilah kelihatan jauh lebih tua. Karena Pasundan itu adalah sebelum dari Pajajaran. Jadi sekali lagi, dari ribuan keris yang dimiliki oleh Museum Sumedang Larang, hanya 7 yang menjadi andalan. Salah satunya adalah sepasang pusaka atau badik Curug Aul. Pusaka legenda yang kedua adalah Tameng Sari. Kalau dari sisi hiasannya cukup menawan, karena ini adalah gading yang sudah tua, warnanya sudah kunir bosok seperti ini, dan ornamennya emas dan cukup tebal. Ya kalau dari sisi sandangan aja taksiran bisa di atas 50 juta sandangannya saja. Namun sebelum kita review, saya hanya ingin sampaikan adalah Tameng Sari. Kalau Anda ingin melihat Tameng Sari itu seperti apa, itu sekarang sedang tersimpan di Istana Negeri Perak Malaka. Bentuknya Tameng Sari itu kalau di Jawa seperti Murmalelo. Tapi kalau di Melayu disebut sebagai Tameng Sari. Mari kita hormati kearifan lokal. Yang menjadi masalah, dapur Tameng Sari ini kenapa menjadi legenda?
Ini tidak lain tidak bukan karena legenda ceritanya saat itu Sultan Malaka menugaskan Laksamana Hang Tuah untuk meminang Putri Mojopahit. Namun di sela-sela acara itu, sang raja minta Hang Tuah untuk bermain keris dengan Adipati Tamingsari yang dari Mojopahit. Singkat cerita, Tamingsari itu kebal terhadap senjata. Akhirnya Hang Tuah berubah fokus tidak untuk menusuk Tamingsari, namun bagaimana untuk merebut kerisnya Tamingsari tadi. Ketika betul akhirnya bisa mampu direbut, Tamingsari jadi tidak kebal lagi dan akhirnya meninggal di cerita itu. Kemudian kerisnya oleh Raja Mojopahit dihadiahkan untuk Hang Tuah sebagai oleh-oleh pulang ke Malaka. Namun kalau Anda Google keris Tamingsari, kalau Anda melihat secara material, secara garap, saya kok melihat kerisnya itu nampak seperti kayak keris-keris Mataraman. Sehingga pertanyaan saya jadi, apakah itu keris tameng asli yang dulu di era Mojopahit? Apakah itu putran dari Tamingsari? Karena secara material dan garap kelihatannya kayak keris Mataram. Namun saya tidak tahu. Silahkan Anda Google keris Tamingsari, nanti akan nampak kerisnya seperti apa. Namun keris saya ini yang 8525 ini Tamingsari dengan panjang 27 cm keleng. Dari sisi material, nuansa Mojopahitnya serta langgamnya lebih jelas seera Mojopahit. Dengan demikian, saya hanya tangguh keris ini adalah keris Melayu era Mojopahit. Dengan demikian, kita akhirnya bisa mendapatkan semacam suatu gambaran kenapa keris itu bisa menjadi melegenda, kenapa menjadi tidak melegenda. Kalau legenda yang biasanya keris itu masih kita coba lihat dengan kasat mata, biasanya secara fisik masih ada hingga kini. Tetapi kalau keris-keris legendaris yang sudah tidak nampak bahkan lebih lama akibat perjalanan sejarah, biasanya semuanya jadi blur. Karena tentunya kita sama-sama paham bahwa sejarah itu ditulis oleh sang pemenang. Sehingga ketika sejarah masa lalu, akhirnya ketika ketemu pemenang baru, bisa semuanya jadi berubah. Namun kembali lagi, kalau urusan untuk Tosanaji, yang penting adalah olah rasa. Ketika kita srek dengan pusaka itu, ya sudah, itulah pusaka Anda yang secara chemistry sangat terkait dengan diri Anda. Demikianlah saudara-saudara, apa yang bisa saya sajikan pada kesempatan malam 1 Suro ini. Semoga sajian ini berkenan. Kalaupun ada yang tidak, ya mohon dimaafkan. Untuk itu, senantiasa jayalah budaya Tosanaji Nusantara. Pastikan budaya ini menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Nuwun. Tamingsari.